Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana menganalisis dan memvisualisasikan data kasus Python. Program ini akan membaca data dari baca, menghitung frekuensi tiap jenis kasus, menemukan pola transisi antar kasus, dan menampilkannya dalam bentuk grafik batang dan diagram. Baiklah, di sini bisa teman-teman lihat di bagian coding yang saya blok ini. Pertama, kita bisa mengimport semua library yang dibutuhkan, seperti CSV bisa digunakan untuk membaca file CSV, default disk untuk menyimpan data dalam bentuk Ionary, pandas untuk manipulasi data, matplotlib untuk membuat grafik, dan network untuk visualisasi relasi antar kasus. Baiklah, sebelumnya kita install pandas, matplotlib, dan network terlebih dahulu di command prompt. Di sini saya sudah menginstal semua yang dibutuhkan. Selanjutnya di bagian coding yang saya blok ini, kita mendefinisikan path ke file CSV dan membuat struktur loop. Untuk menyimpan data, setiap ID, pelaku, atau peristiwa akan memiliki daftar urutan kasus sendiri. Selanjutnya, di bagian coding yang saya blok ini, kita membaca file CSV baris per baris menggunakan disk reader, lalu menyimpan setiap kasus ke dalam dictionary berdasarkan ID-nya. Dengan cara ini, kita bisa melihat urutan kejadian untuk masing-masing pelaku atau peristiwa. Nah, selanjutnya, di bagian frekuensi kasus, di bagian yang saya blok ini, kita bisa hitung seberapa sering setiap jenis kasus muncul. Misalnya, jika pembunuhan berencana muncul 5 kali, maka nilainya akan menjadi 5. Ini membantu kita mengetahui jenis kasus paling dominan. Berikutnya, di bagian print frekuensi kasus pembunuhan ini, setelah menghitung kita tampilkan frekuensinya di terminal. Ini akan menunjukkan berapa kali masing-masing kasus terjadi dalam satu data. Berikutnya, di bagian transition, di coding yang saya blok ini, kita bisa mencari transisi antara kasus. Kita lihat urutan kasus dalam satu ID, lalu catat setiap transisi dari satu kasus ke kasusnya. Misalnya dari perencanaan ke di bagian print transisi yang seperti yang saya blok ini, transisi yang sudah dihitung kita tampilkan ke layar. Ini memberi gambaran seberapa sering satu jenis kasus diikuti oleh jenis. Baiklah, berikutnya di bagian yang saya blok ini, data frekuensi kita ubah menjadi data frame agar mudah divisualisasikan, lalu kita buat grafik batang horizontal yang menampilkan frekuensi setiap jenis. Semakin panjang batangnya, semakin sering kasus. Terakhir, bisa teman-teman lihat di bagian coding yang saya blok ini, kita buat grafik jaring terarah, di mana setiap input adalah jenis kasus dan panah mewakili transisi antar kasus. Label di atas panah menunjukkan berapa sering transisi itu terjadi. Sangat membantu untuk menggali pola atau urutan kejadian yang muncul. Nah, di bagian frekuensi kasus pembunuhan ini bisa teman-teman lihat pembunuhan di Jalan Laskar itu munculnya 3 kali kejadian, pembunuhan di Talang Jawa 3 kali sama, pembunuhan di Pasar Dempo 3 kali, pembunuhan di Dusun Gunung Agung 3 kali, pembunuhan di Tebet Baru Ilir 3 kali. Di sini frekuensi kasus pembunuhannya sama semua, muncul 3 kali. Bisa teman-teman lihat pembunuhan di Dusun Gunung Agung ke Laskar 1 kali, pembunuhan di Jalan Laskar ke pembunuhan di Tebet Baru kali, pembunuhan di Tebet Baru Ilir ke pembunuhan di Dusun Gunung Agung 1 kali,
dan pembunuhan di Tebet Baru Ulir ke pembunuhan di Pasar Dempo itu 1 kali, pembunuhan di Gunung Agung ke pembunuhan di Pasar Dempo itu 1 kali, pembunuhan di Tebet Baru Ilir ke pembunuhan Talang Jawa itu 1 kali, pembunuhan di Talang Jawa ke pembunuhan di Jalan Laskar itu 1 kali, pembunuhan di Pasar Dempo ke pembunuhan di Talang Jawa itu 1 kali, dan pembunuhan di Talang Jawa ke pembunuhan di Dusun Gunung Agung itu 2 kali. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.